anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS ya. Gue harap kalian sudah dalam keadaan yang segar ya, sudah mandi, sudah sarapan ya, dan benar-benar maksimal untuk menyimak pembelajaran hari ini ya, biar nggak loyo ya. Nah, hari ini kita masuk materi PS ya, silahkan buka buku kamu, buku 6F ya, halaman 4 ya, halaman 4, buku 6F halaman 4. Kita akan mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sudah tahu ya, proklamasi Indonesia itu akan diperingati selalu yaitu pada tanggal 17 Agustus ya. Dan kita juga lihat ya bahwa untuk meraih kemerdekaan Indonesia itu tidaklah gampang, butuh perjuangan pengorbanan dari para pejuang kita ya, dimana saat melaksanakan ya upacara bendera pada tanggal 17 Agustus kita selalu dengan hikmat ya bisa menghargai, memaknai bagaimana perjuangan dari para pejuang kita untuk meraih kemerdekaan ya. Nah, di buku kamu di halaman 4 juga dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan di buku kamu ya di halaman 4 ya kita bisa lihat di semua ada sebuah teks bacaan ya tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan pemberitahuan kepada bangsa sendiri dan dunia bahwa status Indonesia telah berubah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka artinya bebas dari penjajahan. Dengan demikian, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan bebas menentukan nasib bangsanya sendiri ya. Hal ini menunjukkan makna proklamasi sebagai pernyataan de facto, artinya pernyataan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kenyataan meskipun belum diakui secara resmi oleh negara lain. Kemudian proklamasi dilanjutkan sebagai pengakuan de jure ya. Pengakuan de jure artinya pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, proklamasi memiliki makna lahirnya suatu negara Indonesia. Proklamasi juga memiliki makna sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dilandasi oleh penderitaan rakyat akibat penjajahan. Di proklamasi yang dibacakan itu sudah menunjukkan ya pernyataan secara de facto dan juga secara de jure ya yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia, sehingga kita bisa merasakan kemerdekaannya sampai sekarang ya. Karena itu wajib dong kita harus menjaga kemerdekaan kita biar tetap selalu utuh dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, di sini ada 5 makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita lihat secara sudut pandang ya yang berbeda. Kita lihat makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek. Ada 5 aspek yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah makna proklamasi secara spiritual. Maksudnya bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan itu terjadi karena rahmat Tuhan. Dan hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, proklamasi ditinjau dari aspek hukum, memiliki makna berlakunya hukum Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Yang ketiga, makna proklamasi ditinjau dari aspek sosiologis, artinya perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan mental. Yang keempat,
makna proklamasi ditinjau dari aspek politis. Artinya bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukan Indonesia di dunia sama dengan negara lain yang sudah merdeka. Yang terakhir, yang kelima, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ditinjau dari aspek historis, merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, itulah 5 makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau tadi itu maknanya ya dari berbagai aspek, dan bagaimana dengan sikap kita terhadap kemerdekaan ini. Tentu seperti yang tertulis juga di buku kamu dan sering juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa makna dari proklamasi ini bisa mendorong kita untuk lebih bersikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, misalnya dengan cara memegang teguh nilai-nilai perjuangan pahlawan ya, serta ikut serta dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita, sehingga kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Misalnya adalah menaati peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku yang ada di Indonesia, kemudian belajar untuk hidup tekun, kemudian saling menghormati, kemudian juga membuat ataupun mencetak prestasi yang bisa membuat bangga baik secara pribadi ataupun secara negara ya. Serta juga harus bersikap santun, peduli, dan menolong orang yang kesusahan ya, dan bertoleransi. Itu penting untuk menjaga dari kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silahkan kamu kerjakan latihan yang ada di halaman 7 ya, nomor 3. Silahkan kalian tuliskan di buku latihan seperti biasa dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, Ibu harap apa yang sudah kita bahas kamu tulis di buku catatan kamu ya, dan latihannya kamu kerjakan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan selalu melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dari orang sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.